Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya yang insyaallah dibolehkan oleh Allah SWT. Mari tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Muhajirin, yang insyaallah Allah muliakan keberadaan kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa risalah kebenaran, yang insyaallah kita akan istiqomah untuk terus melaksanakan apa yang menjadi sunnah beliau. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah. Tiada terasa ini adalah merupakan hari-hari akhir daripada bulan Ramadan. Kemarin Ustadz Doni mengatakan bahwa ini situasi akhir-akhir ini adalah seperti kalau di pertandingan kita itu sudah masuk final. Tetapi kita lihat bahwa di akhir-akhir bulan Ramadan ini kecenderungan kita mengalami penurunan. Dari sisi jumlah jamaah yang sholat saja menurun. Istilah Pak Ketua itu maju sapnya. Di satu sisi juga kita tentu pasti mengalami kondisi fisik kita mengalami suatu perubahan. Pasti ada penurunan. Karena biasa kita tidur itu antara 3 sampai 4 jam. Mungkin di bulan Ramadan ini kita hanya 1 atau 2 jam. Apalagi di hari akhir, ya, kadang-kadang kita jam 11, jam 12 belum istirahat, baru pulang dari masjid, misalnya kalau yang tadarus, kemudian nanti jam 1, jam 2 yang itikaf sudah mulai bangun dan sudah melaksanakan rangkaian ibadah di masjid ini. Artinya bahwa kita lihat bahwa ada plus minus, tapi semua itu ada ganjarannya. Mungkin memang dari sisi fisik kita mengalami penurunan, tapi mungkin nilai ibadah kita meningkat. Dan inilah di hari-hari terakhir ini, mari kita manfaatkan, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pertanyaan yang muncul bukan lagi banyaknya kita itu melaksanakan ibadah puasa, tetapi pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana ibadah bulan puasa ini melekat di dalam diri kita. Artinya di dalam bulan puasa ini kita tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi rangkaian ibadah yang lain itu akan ditingkatkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu di akhir daripada bulan Ramadan ini tentu saya mengambil tema mungkin yaitu
muhasabah diri. Muhasabah diri itu tepat kalau kita lakukan pada akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini, yaitu kita mengevaluasi diri kita masing-masing, bahwa tingkat keimanan kita ini masing-masing berbeda. Oleh karena itu kita pun mengevaluasi diri kita masing-masing, bukan mengevaluasi diri orang lain, tetapi mengevaluasi diri kita sesuai dengan kemampuan tingkat keimanan daripada kita yang kita miliki. Allah itu Maha tahu. Sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, sebatas kemampuan apa yang kita lakukan, sepanjang itu adalah merupakan perbuatan yang baik yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan amalan ibadah di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan mencatatnya. Bahwa perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, perbuatan baik yang kita lakukan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Kita melaksanakan ibadah puasa, kebaikannya juga untuk kita. Kita melaksanakan sedekah juga kebaikannya untuk kita. Bahwa segala perbuatan baik yang kita lakukan ini adalah untuk kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 7, in aksantum li anfusikum, bahwa perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu kebaikannya untuk diri kita. Jadi sekecil apapun perbuatan baik itu, insya Allah akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, in aksaktum falaha, perbuatan jahat sedikit pun itu kejahatannya, bahwa kita pasti akan menanggung risikonya. Oleh karena itu, di akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini, kita mengevaluasi diri kita dalam rangka kita meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemarin itu dikatakan oleh Ustadz Doni kita ini sudah masuk final, tapi kalau menurut saya mungkin kita dalam saat ini adalah hampir masuk injury time. Ini hampir selesai. Jadi ya walaupun ada waktu, ya waktu sedikit harus kita manfaatkan. Sekarang evaluasi diri kita di dalam pertandingan itu, bagaimana skor kita. Kalau skor kita lebih baik, ya harus kita pertahankan kebaikan itu sampai akhir nanti. Dan kalau skor kita seimbang, ini bisa saja skor kita akan jatuh. Apalagi kalau skor kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini skornya adalah minus. Ini harus dikejar. Tapi tidak menutup kemungkinan segala sesuatu itu bisa terjadi. Yang skor kitanya kurang, itu bisa mengalahkan skor yang seimbang. Tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan sisa waktu di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah yang dapat mengumpulkan pundi-pundi daripada amal ibadah kita. Ingat bahwa di dalam Ramadan ini bahwa setiap amalan ibadah kita itu akan ditingkatkan, dan kita tidak mungkin bahwa amalan-amalan itu dapat kita peroleh di bulan-bulan yang lain. Gitu. Belum tentu. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan, ya, untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah,
Kalau kita ada harta yang berlebih, mari kita bersedekah, berinfak, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan zakat, dan itu semua kita tunaikan, dan kita membantu sesama kita. Perbuatan-perbuatan ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat mengumpulkan amal ibadah kita semakin hari semakin baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa mari kita selalu istiqomah untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, karena belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, banyaklah beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tadi juga sudah diberikan kode oleh Pak Korlap 7 menit saja, ya insya Allah. Mungkin ini kurang tepat ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.